Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di depan saya ada Oppo Watch S dan di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa trik yang bisa kamu gunakan di jam tangan ini. Jadi mari kita mulai. Hal pertama yang ingin saya tunjukkan adalah pintasan tombol crown dan ada dua pintasan. Yang pertama adalah tekan 2 kali dan yang kedua adalah tekan dan tahan. Secara default, mereka akan membuka menu olahraga dan aplikasi cuaca, tapi kamu bisa menyesuaikannya, kamu bisa mengubah fungsinya. Untuk melakukannya, kamu perlu membuka pengaturan. Jadi, tekan tombol crown, cari ikon pengaturan di menu, ketuk ikon tersebut, lalu gulir ke bawah dan cari opsi crown, lalu ketuk. Dan di sini kita punya opsi tekan 2 kali untuk membuka dan tekan dan tahan untuk membuka. Setelah kamu mengetuk salah satu opsi, akan muncul daftar dan kamu bisa memilih sesuatu di sini. Misalnya saya ingin membuka kalender saat saya tekan 2 kali. Dan ketika saya menekan dan menahan, saya ingin membuka pengaturan. Oke? Dan sekarang, jika saya tekan 2 kali, kalender akan terbuka. Dan jika saya tekan dan tahan, pengaturan akan terbuka. Jadi Anda dapat menyesuaikan pintasan Anda, membuat jam tangan Anda terasa lebih personal, pada dasarnya sesuai keinginan Anda. Hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah cara memasangkan ponsel kedua dengan jam tangan Anda. Karena jam tangan ini memungkinkan Anda untuk menghubungkan dua ponsel secara bersamaan. Namun, ada sedikit catatan karena ponsel kedua hanya bisa melakukan sinkronisasi notifikasi saja. Jadi, Anda akan bisa menerima notifikasi dari ponsel tersebut di jam tangan Anda, tetapi semua fitur lainnya akan terkunci. Menurut saya ini tetap cukup berguna. Misalnya Anda punya ponsel pribadi dan ponsel kerja, dan Anda ingin menggunakan ponsel pribadi untuk olahraga, aktivitas, dan hal-hal seperti itu. Tapi Anda juga punya ponsel kerja dan ingin melihat notifikasinya di jam tangan Anda. Anda bisa memasangkan ponsel kerja Anda sebagai ponsel kedua, Anda akan melihat notifikasinya, dan tentu saja Anda bisa menggunakan ponsel pribadi sebagai perangkat utama sehari-hari. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukannya. Jadi mari kita ambil ponsel kedua kita. Saya punya iPhone, dan sebagai ponsel utama, saya punya ponsel Android ini yang sudah terpasang dengan jam tangan saya. Dan pada dasarnya, kita akan memasangkan iPhone ini dengan jam tangan kita sebagai perangkat kedua, dan nantinya iPhone ini bisa mengirimkan notifikasi ke jam tangan kita. Dan untuk melakukan itu, tentu saja Anda harus punya ponsel yang berfungsi. Anda juga harus punya jam tangan Anda. Anda perlu menginstal aplikasi kesehatan di ponsel kedua. Dan tentu saja Anda harus mengaktifkan Bluetooth dan internet untuk memasangkan perangkat-perangkat tersebut. Setelah Anda memiliki semua itu, Anda bisa membuka pengaturan di jam tangan Anda, lalu masuk ke koneksi dan berbagi. Di sini, cari sinkronisasi otomatis ponsel kedua, ketuk, dan di sini ada deskripsinya. Seperti yang bisa Anda lihat, fitur ini akan menyinkronkan panggilan masuk, notifikasi, dan hal-hal semacam itu, tapi tidak akan melakukan hal lain seperti data olahraga, kesehatan, dan sebagainya. Oke, sekarang kita bisa mengetuk nyalakan pengaturan, Anda akan melihat halaman ini. Pada dasarnya, ini seperti jam tangan masuk ke mode pairing. Sekarang kita bisa membuka aplikasi OHA Health. Tentu saja Anda harus masuk terlebih dahulu dan setelah itu Anda akan melihat halaman utama. Ketuk pada perangkat, ketuk tambah, lalu pilih Oppo Watch S. Anda akan melihatnya di daftar di sini. Ketuk pada perangkat tersebut jika Anda melihatnya. Jika ada pop-up tentang proses pairing di ponsel Anda, ketuk pasangkan. Ketuk tanda centang di jam tangan, dan kita akan mendapatkan notifikasi tentang izin untuk notifikasi. Tentu saja saya akan mengizinkannya. Lanjutkan. Centang kotaknya, ketuk izinkan, dan setelah itu, setelah proses pengaturan selesai, Anda akan melihat ponsel Anda di sini pada daftar. Dan Anda juga akan melihat di aplikasi bahwa jam tangan sudah terhubung. Sekarang Anda bisa menyinkronkan notifikasi dari ponsel ini ke jam tangan Anda. Jadi Anda memiliki dua ponsel yang terhubung ke jam tangan Anda. Dan jika Anda ingin menyesuaikan pengaturan notifikasi, Anda bisa masuk ke sinkronisasi notifikasi ponsel ini. Di sini Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi untuk aplikasi tertentu. Jadi misalnya Anda menonaktifkan aplikasi ini, dan jika Anda menerima notifikasi dari aplikasi ini di ponsel Anda, notifikasi tersebut tidak akan muncul di jam tangan Anda, tetapi jika Anda mengaktifkannya, notifikasi itu akan muncul di jam tangan Anda. Jadi Anda bisa menyesuaikannya sesuai dengan preferensi Anda. Oke, sekarang kita singkirkan iPhone kita, dan sekarang mari kita ambil ponsel utama kita, karena saya akan menunjukkan fitur lain, yaitu kontrol video pendek. Dan fitur ini memungkinkan Anda mengontrol ponsel Anda sedikit dengan jam tangan. Saya akan menunjukkan caranya kepada Anda.
Pada dasarnya, fitur ini memungkinkan Anda melakukan fungsi seperti ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, menaikkan volume, menurunkan volume, dan hal-hal semacam itu. Ini akan berguna untuk menggulir video. Mungkin Anda meletakkan ponsel di meja atau di suatu tempat, dan Anda ingin hanya menggunakan jam tangan untuk menggulir video seperti shorts dan semacamnya. Tapi Anda juga bisa menggunakannya untuk mengambil foto, yang bisa sangat berguna. Jika Anda ingin meletakkan ponsel Anda misalnya, di atas dudukan, lalu ingin mengambil foto, Anda bisa menggunakan jam tangan untuk mengontrolnya. Jadi untuk melakukannya, kita perlu membuka menu, lalu cari ikon kontrol video pendek. Ikonnya seperti ini. Kita punya lingkaran yang dikelilingi oleh segitiga-segitiga. Ketuk ikon tersebut. Dan seperti inilah tampilannya. Dan pada dasarnya Anda bisa menggeser ke atas, ke bawah di ponsel Anda, ke kiri, dan ke kanan. Anda sebenarnya dapat mengetuk 2 kali untuk membuka sebuah aplikasi atau menu. Tapi memang terasa sedikit lebih sulit. Pada waktu-waktu tertentu untuk melakukannya, menekan bagian yang tepat, jadi itulah kenapa fiturnya agak terbatas. Tapi Anda juga bisa menekan dan menahan pada menu ini di sini untuk membuka pengaturan tambahan. Dan di sini kita punya tombol kembali kontrol volume, jadi Anda bisa menggunakannya seperti yang saya bilang untuk menjelajah media. Fitur ini bisa bekerja cukup baik. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, baik, Anda juga bisa menggunakannya untuk mengontrol kamera. Jadi mari kita buka kameranya, dan di sini Anda bisa membuka beberapa menu, seperti yang bisa Anda lihat dengan menggeser ke atas dan ke bawah. Sekarang saya perlu kembali. Jadi buka menu sekunder, lalu kembali. Jadi ini adalah menu bawah. Oke, ini adalah proses coba-coba. Saya tidak tahu semua fungsinya, tetapi Anda dapat mengubah foto, video, potret, dan hal-hal semacam itu. Dan Anda dapat membuka tingkat zoom. Oke, dan jika Anda memang ingin melakukan pengambilan foto, Anda perlu membuka menu sekunder yang tersedia. Di sini Anda bisa mengetuk tombol plus untuk mengambil foto atau tombol minus juga. Jadi jika Anda ingin menggunakannya untuk mengontrol kamera dari jarak jauh, Anda bisa melakukannya jika mau. Oke, ayo ambil ponsel kita. Coba perkecil tampilan kamera di jam tangan kami agar Anda dapat melihat jam tangan tersebut dengan lebih jelas. Seperti itu. Dan satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah kontrol musik. Dan ini boxnya jika Anda ingin mengontrol musik di ponsel Anda dengan jam tangan Anda. Jadi pada dasarnya, saya melakukan zoom kamera secara tidak perlu. Maafnya, kita akan memperkecil tampilan kamera lagi. Jadi Anda bisa menggunakan jam tangan Anda untuk mengontrol musik di ponsel Anda. Ini berguna jika Anda misalnya sedang berlari atau melakukan aktivitas lain dan Anda membawa ponsel. Ada di saku Anda dan Anda tidak ingin mengeluarkannya. Anda cukup menggunakan jam tangan Anda untuk mengontrol musik. Dan untuk melakukan itu, jam tangan Anda tentu saja perlu dipasangkan dengan telepon. Dan setelah itu, Anda bisa mulai memutar musik di ponsel Anda. Sebenarnya, aplikasi ini membuka YouTube seperti aplikasi YouTube biasa. Mari kita beralih ke musik tanpa hak cipta. Di sini ada iklan, jadi saya akan mengecilkan volume sedikit. Oke, mari kita coba bermain dengan karakter alternatif. Dan sekarang begitu Anda mulai memutar media di ponsel Anda akan melihat ikon ini di jam tangan Anda, yang berarti kontrol media telah aktif. Dan Anda dapat mengetuk ikon ini untuk membuka kontrol media. Dan di sini Anda bisa melakukan beberapa hal. Anda dapat menjeda media, lalu melanjutkannya. Anda bisa melanjutkan ke lagu berikutnya atau sebelumnya. Anda dapat mengatur volume dengan mengetuk ikon speaker. Seperti ini. Dan jika Anda tidak melihat ikon muncul di bagian atas, Anda selalu bisa membuka menu dan mencari ikon kontrol musik yang bentuknya seperti ini, lalu ketuk untuk membuka menu kontrol musik. Oke. Jadi itulah kontrol musiknya. Hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah ikon status. Dan sekarang kita bisa memperbesar atau memperkecil tampilan kamera kita. Kita tidak akan menggunakan ponsel lagi, jadi kita bisa memperbesar kamera pada jam tangan kita. Sedikit saja, supaya Anda bisa melihatnya lebih jelas sekarang. Ikon status pada dasarnya adalah ikon-ikon seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang muncul di bagian atas layar ini. Jadi jika Anda mengaktifkan beberapa mode seperti mode jangan ganggu, mode hemat daya, dan semacamnya, ikon tersebut akan muncul dan Anda bisa mengatur atau memilih berapa lama ikon itu tetap tampil di layar. Dan untuk melakukannya, tentu saja kita perlu membuka menu.
Ketuk pada pengaturan, lalu pilih layar utama, dan di sini kita punya opsi yang disebut ikon status, dan Anda bisa mengetuknya. Dan di sini kita bisa memilih antara tampil selama 1,5 detik atau selalu tampil. Jadi, jika Anda memilih selalu tampil, ikon tersebut akan muncul dan akan tetap ada sampai mode tersebut dinonaktifkan. Dan jika Anda memilih tampilkan selama 1,5 detik, maaf, ikon itu akan tetap tampil selama 1,5 detik di layar lalu menghilang. Jadi, pilihlah opsi yang Anda sukai. Lalu Anda bisa menekan tombol crown untuk kembali. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah fitur yang disebut pemeriksaan kesehatan 60 detik. Pada dasarnya, fitur ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat memeriksa status kesehatan Anda. Fitur ini memang tidak terlalu akurat, tapi bisa memberi Anda gambaran umum. Dan untuk menggunakannya, ambil jam tangan Anda, lalu buka aplikasi ini di sini. Ini adalah ikon pemeriksaan kesehatan 60 detik. Dan tentu saja Anda perlu mengencangkan jam tangan di pergelangan tangan Anda. Jadi, pasang di pergelangan tangan Anda, kencangkan dengan erat agar tidak bergerak-gerak. Setelah itu, letakkan pergelangan tangan Anda di permukaan datar seperti meja. Lalu kita bisa mulai. Saya akan menggunakan jari saya yang hasilnya akan kurang akurat, tapi seperti yang saya bilang tadi, cukup kencangkan jam tangan Anda, letakkan pergelangan tangan di permukaan datar, dan itu akan memberikan hasil terbaik yang bisa Anda dapatkan. Dan sekarang untuk memulai, kita bisa mengetuk mulai. Bahkan ada tutorial cara menggunakannya, jadi kencangkan tali jam Anda, letakkan di permukaan datar, lalu kita perlu meletakkan. Tekan salah satu jari Anda pada elektroda di sini, ketuk, lanjutkan terlebih dahulu, lalu tekan pada elektroda dan tahan selama 50 detik. Tentu saja, jangan berbicara selama proses berlangsung karena itu juga bisa memalsukan hasil Anda. Pada dasarnya, duduk diam saja dan rileks. Jadi, mari kita tunggu sampai selesai. Oke, sekarang sedang menganalisis, dan setelah selesai akan muncul notifikasi. Dan Anda bisa menggulir ke atas untuk melihat detailnya. Dan Anda juga akan mendapatkan detail dari tidur serta pikiran dan tubuh jika Anda menggunakan fitur-fitur tersebut juga. Oke, dan itu saja semuanya. Jadi, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan beri like pada video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.